2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2 Kedung Reja pantang henti terus beraksi. Perkenalkan, nama saya Tuti Nur Azizah, perwakilan dari kelas 9B. Di sini saya akan membahas tema hal yang mengurangi pahala puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kedung Reja, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan dan teman-teman yang saya cintai. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tema hal yang mengurangi pahala puasa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Umat Islam tahun ini kembali menjalankan puasa Ramadan. Perlu diingat teman-teman, puasa Ramadan tidak hanya menahan lapar, dahaga, hingga perkara lainnya yang membatalkan ibadah wajib ini. Puasa Ramadan harus diiringi dengan usaha menahan diri dari segala keburukan dan diikuti upaya mengumpulkan segala mungkin kebaikan demi mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis di atas bermakna sindiran atau anjuran bagi umat Islam supaya berhati-hati dalam berpuasa Ramadan. Sangatlah penting teman-teman untuk mengiringi ibadah puasa dengan menjaga diri dari segala hal yang buruk dan dicela dalam Islam. Sikap abai terhadap hal-hal yang dapat merusak puasa tersebut akan membuat ibadah yang mulia ini hanya bermakna lapar dan dahaga bagi seorang muslim. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berikut ini: ada 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa, yaitu berbohong, menggunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Hadis riwayat Dailami. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perkara pertama yang dapat mengurangi pahala puasa ialah berkata dusta atau berbohong, yakni mengatakan sesuatu hal tetapi tidak sesuai dengan kejadian atau fakta yang sebenarnya. Berdusta adalah salah satu perbuatan dosa dalam Islam.
Berbohong juga termasuk tindakan yang bisa melenyapkan pahala ibadah puasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta tetapi justru mengamalkannya, maka Allah tidak mudah dari rasa lapar dan haus yang dia tahan saat puasa. Hadis riwayat Bukhari 1903. Perkara kedua yang bisa mengurangi pahala puasa adalah menggunjing atau bergibah. Membicarakan kekurangan atau kejelekan orang lain. Orang yang sedang berpuasa seharusnya menghindari tindakan gibah. Seperti pada sholawat ini. Siti-siti ra ketara, suwe-suwe dadi cetok, kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina. Dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata, kadang-kadang ra kerasa merga kabeh wis kulina. Maulana ya Maulana ya Syami' du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, birahmatika ya Rabbi la taqtar jana, birahmatika ya Rabbi la taqtar jana. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perkara ketiga yang dapat mengurangi pahala puasa adalah melakukan adu domba. Tindakan yang menimbulkan pertikaian antara pihak sehingga menjadi tidak rukun. Itulah kenapa umat Islam dianjurkan untuk memilih diam daripada mengucapkan perkataan yang bisa berdampak buruk pada orang lain. Diriwayatkan dari Abu Syuraih Al-Khuzai, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya ia berbicara baik atau diam. Hadis riwayat Ibnu Majah 3662. Perkara keempat yang dapat mengurangi pahala puasa adalah memandang dengan syahwat, terutama kepada lawan jenis, secara langsung maupun melalui foto, video, atau bentuk lainnya. Tindakan melihat dengan syahwat tentu tidak sesuai dengan hakikat puasa, yakni menahan nafsu. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perkara kelima yang dapat mengurangi pahala puasa adalah melakukan sumpah palsu, baik dalam bentuk ucapan atau memberikan kesaksian yang tidak sesuai fakta sesungguhnya. Melakukan sumpah palsu jelas dilarang dalam Islam, apalagi membawa-bawa nama agama. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan semoga ibadah puasa Ramadan kita lancar dan terhindar dari perkara yang mengurangi pahala ibadah tersebut. Di samping itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho dengan amalan yang kita perbuat. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda Raja Jaya mempesona.